Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah dari kelas SD 3J. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai rantai dan jaring-jaring makanan. Apakah rantai makanan itu? Jadi, rantai makanan merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Nah, contoh urutan peristiwa rantai makanan di dalam ekosistem sawah, seperti padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus tersebut dimakan oleh ular, kemudian ular tersebut dimakan lagi oleh elang, dan kemudian elang mati. Burung elang tersebut akan diproses secara alami oleh pengurai sehingga bercampur dengan tanah, dan kemudian itulah yang menjadi humus. Jadi proses tersebut berjalan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen rantai makanan. Kan contoh rantai makanan di sawah tadi, maka bisa dilihat bahwa komponen yang pertama adalah produsen. Produsen ini berupa tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen ini seperti padi. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Komponen tingkat 1 ini adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Contohnya seperti tikus. Selanjutnya ada komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga ini merupakan konsumen tingkat 2. Komponen tingkat 2 yaitu ular, yang dimana ular ini merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1, yaitu tikus tadi. Selanjutnya ada komponen lain yang merupakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 2 tersebut, yaitu elang. Seiring dengan berjalannya waktu, maka lama-kelamaan elang akan mati. Nah, setelah mati, maka bangkai dari burung elang tersebut akan diproses oleh pengurai sehingga bercampur dengan tanah dan menjadi humus. Humus itu yang akan sangat berguna bagi pertumbuhan tumbuhan seperti padi. Disinilah tugas komponen terakhir, yaitu pengurai. Pengurai di sini biasanya berupa jamur ataukah bakteri. Bakteri dan jamur inilah yang akan memproses bangkai hewan agar dapat digunakan kembali oleh produsen. Telah mengetahui bahwa pada rantai makanan di sawah itu padi berperan sebagai produsen, kemudian tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu ada ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, kemudian burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai ini berupa bakteri dan juga jamur yang berfungsi untuk mengurai bangkai hewan seperti elang tadi agar dapat kembali digunakan oleh produsen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Apakah jaring-jaring makanan itu? Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang berkumpul pada satu ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan tersebut, jumlah hewan yang terlibat akan semakin banyak, juga energi yang mengalir akan semakin kompleks. Jadi, bisa kita lihat perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, yang dimana dalam suatu jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan yang berkumpul dalam suatu ekosistem. Sedangkan dalam satu rantai makanan hanya berlaku untuk satu ekosistem saja. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video kali ini, maka saya akan mengutarakan alasan saya mengapa saya ingin ikut menjadi asisten lab PGSD. Jadi, alasan saya yaitu karena saya berpendapat bahwa ketika seseorang telah menjadi asisten lab, maka dia akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan mahasiswa umum lainnya, entahkah itu dari segi relasinya,
Kemudian yang kedua yaitu dari segi wawasan. Pastinya akan ada wawasan yang tidak akan dapat diambil di dalam kelas dan hanya ada ketika kita menjadi seorang asisten lab. Cukup sekian video pembelajaran